Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji UGIN PPG tahun 2025 program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Maulana Malik Ibrahim, izinkan saya Muhammad Jailani SPDI dari SCN Oro-Oro Mbowetan 3 dengan nomor induk mahasiswa 2501091112316 yang dibahas hari ini yaitu tentang Aku Anak Soleh. Video ini diambil tanggal 9 Oktober 2025. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Kemarin yang Pak Guru suruh sudah disiapkan? Dan nanti kita akan belajar sambil memainkan game ya. Pembelajaran kita kali ini adalah babnya tentang Aku Anak Soleh. Tujuan yang akan dicapai yaitu menjelaskan arti sikap saling menghargai, menyebutkan contoh menghargai perbedaan atau tasamuh, kemudian menjelaskan makna manusia sebagai khalifah, juga menyebutkan tugas-tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebelum kita memulai nanti tugas-tugasnya, Pak Guru akan menampilkan video tentang Aku Anak Soleh. Silahkan disimak dulu videonya sambil mencatat apa yang ada di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab yang pertama, indahnya saling menghargai. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat kalian tentang video yang sudah kalian simak barusan? Apa nilai apa saja yang bisa kalian dapatkan? Satu, menghargai pendapat orang lain. Terus, menghargai perbedaan suku. Kemudian apa lagi? Gimana? Yang keras? Kita lanjutkan pembelajarannya dengan menyimak PPT yang sudah Pak Guru siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Menghargai adalah sikap menerima atau mengakui, menghormati, dan terbuka terhadap orang lain yang memiliki suatu perbedaan. Jika, misalkan contohnya, jika di sekolah kita ada siswa yang mungkin berbeda dari kita, contohnya misalkan ada siswa yang berkebutuhan khusus, ada yang berbeda, tidak sama dengan kita, namanya adalah anak yang berkebutuhan khusus. Bagaimana sikap kita
Walaupun mereka seperti itu, mereka juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti mereka memiliki suatu kelebihan yang mungkin saja tidak kita miliki. Dalam suatu kehidupan ada beberapa macam perbedaan. Yang pertama yaitu perbedaan suku dan budaya, kemudian perbedaan keyakinan. Contohnya misalkan ada di antara kita yang beragama Kristen, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama mungkin yang lainnya juga. Kemudian ada lagi perbedaan pendapat. Jadi tentunya setiap orang memiliki pemikiran masing-masing. Kita tidak boleh untuk menyamakan pemikiran kita dengan pemikiran orang lain. Ada berbagai manfaat yang bisa kita ambil dari sikap saling menghargai, yaitu menciptakan kehidupan yang rukun, damai. Jadi kita tentunya pasti akan senang kalau kehidupan kita seperti misalkan di sekolah damai, di rumah kita damai, di masyarakat kita damai, tidak ada orang yang saling menghina satu sama lain. Senang nggak kira-kira kalau keadaannya seperti itu? Yang seru apanya kalau misalkan kita dengan mungkin dari mulut kita mengeluarkan sesuatu ejekan, kira-kira teman kalian senang nggak? Pasti nggak senang dan akan tercipta namanya saling permusuhan. Iya. Kalau misalkan permusuhannya hanya antar individu saja. Kalau misalkan sampai ke tingkat dusun, tingkat RT, malah bisa sampai tingkat seluruh dunia. Negara satu dengan negara lain tidak saling menghargai, maka apa yang terjadi? Maka akan timbul peperangan. Senang nggak kalau seperti itu? Keadaannya tentunya nanti akan merugikan kita juga. Kemudian yang kedua adalah terhindar dari suatu pertengkaran dan permusuhan. Kalau kita saling menghargai, juga akan menumbuhkan rasa saling percaya dan kerjasama. Kemudian persatuan dan kesatuan antar sesama bisa terjaga. Ada beberapa akibat yang jika kita tidak saling menghargai, maka tentunya sebaliknya yang tadi, yaitu terjadinya konflik, muncul rasa curiga, benci, kemudian sulit bekerjasama dengan orang lain, juga lingkungan menjadi tidak aman. Dari video dan juga penjelasan Pak Guru tadi, coba sekarang kalian mengerjakan dulu LKPD yang sudah Pak Guru siapkan, agar kalian bisa lebih memahami lagi apa yang sudah Pak Guru sampaikan. Saya beri waktu beberapa menit untuk mengerjakan. Mungkin ada kesulitan di soalnya yang disampaikan. Ya, silakan bisa dikumpulkan semuanya. Silakan dikumpulkan di tengah situ ya, di kelompoknya masing-masing. Nah, kita lanjut ke manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Bukunya sambil dicatat di buku ya. Kira-kira pesan apa saja yang
yang bisa kalian ambil dari materi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Simpul Kehidupan. Kira-kira pernah gak sih kepikiran kalau misalkan kenapa sih kita diciptakan ke dunia ini? Atau pernah gak sih kita kepikiran kita tuh harus ngapain sih di dunia ini? Tujuan kita hidup itu buat apa sih? Nah, di video kali ini kita bakal membahas kedua hal dalam Al-Quran. Terdapat ayat yang menyatakan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Yang intinya, kita di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi jangan salah paham cuma sampai di sini. Beribadah itu bukan tentang sholat dan juga bukan tentang puasa. Tapi setiap hal yang kita lakukan dengan niat karena Allah dan sesuai dengan aturannya, itu semua adalah ibadah. Sambil menonton video, Pak Guru memberikan tugas yang kedua ya. Bisa menjadi ibadah. Satu kelompok mengumpulkan satu tugas. Selain itu, kita juga memiliki tugas sebagai khalifah di bumi ini. Karena memang dijelaskan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak Sambil diperhatikan videonya ya. Lalu para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang berusaha Ada yang bawa penting dari ini. Nah, nanti Pak Guru akan membagikan tugas kepada kalian, yaitu membuat poster. Setiap kelompok akan membuat satu poster. Ditulis apa yang kira-kira poin penting apa yang di video ini ya, yang dijelaskan pada video ini. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Dari dua tema yang sudah dipelajari tadi, yang pertama adalah sikap saling menghargai, adalah contoh dari salah satu sikap yang harus dimiliki oleh anak soleh ya. Yang kedua adalah manusia di muka bumi ini mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, yaitu menjadi seorang khalifah di muka bumi. Apa sih khalifah itu? Khalifah adalah seorang pemimpin yang akan memakmurkan, membuat dunia ini menjadi ramai dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat. Tentunya salah satu aktivitas yang bermanfaat yaitu jika kita menjadi anak soleh. Makanya tadi di awal Pak Guru sudah menayangkan video bagaimana sih anak soleh itu dan bagaimana kelanjutannya nantinya. Kalau kalian sudah menjadi anak soleh, maka kalian sudah siap menjadi seorang khalifah. Kita lanjutkan pembelajarannya kali ini, yaitu dengan membuat poster. Coba ya, silahkan kalian berkreasi dari apa yang sudah dipelajari. Kalian membuat poster tentang aku anak soleh, ada juga yang tentang sebagai khalifah. Kalau sebagai aku anak soleh, boleh disebutkan beberapa sikap yang harus dimiliki oleh seorang anak soleh. Dan kalau yang berupa sebagai khalifah, maka harus menyebutkan bagaimana sih sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Untuk yang aku anak soleh siapa? Yang aku anak soleh, kelompoknya siapa? Oke, dua kelompok ya yang aku anak soleh. Kemudian yang aku seorang khalifah, dua kelompok juga. Oke, silakan dimulai membuat kreasinya. Silakan dibuat poster. Ya, boleh digambar. Ya.
Makanya di zaman sekarang kalian ngarang kata-katanya apa? Yang ingin kalian jelaskan apa nanti? Seorang khalifah itu seperti apa? Kalian menilai mana di antara teman kalian yang mungkin bagi kalian mampu menjadi seorang pemimpin. Nah, yang mampu menjadi seorang pemimpin silakan bisa ditulis di buku kalian masing-masing. Menurut kalian sikap apa yang sudah mereka miliki sehingga kalian mau menjadikan mereka seorang pemimpin ya. Jadi silakan ditulis di bukunya sendiri-sendiri ya. Alasan kalian kenapa menjadikan anak itu menjadi pemimpin kalian, karena memiliki sikap yang bagaimana, bisa dituliskan. Jangan hanya menuliskan namanya saja ya. Tulis kenapa sih anak itu kok menurut kalian layak untuk menjadi seorang pemimpin. Satu kelompok aja ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Siapa di antara kelompokmu yang menurut kalian layak menjadi seorang pemimpin? Ya, silakan kalian teliti lagi, mulai dari awal pembelajaran sampai sekarang. Mungkin dari mereka, menurut kalian mereka layak menjadi seorang pemimpin. Mereka memiliki sikap anak soleh apa? Bisa kalian tuliskan di bukunya masing-masing. Boleh sama, karena kita memiliki
memilih pemimpin itu satu ya, boleh sama. Tapi alasannya mungkin kalian berbeda. Yang satunya karena melihat, oh karena menurut saya anak itu suka bersedekah misalkan. Oh anak ini baik sama saya karena suka membantu. Oh anak ini, terserah kalian. Alasannya menurut kalian bagaimana mereka layak untuk menjadi seorang pemimpin. Kelompok yang sudah selesai mungkin bisa maju duluan. Silakan dijelaskan. Kalian dari poster itu ingin menjelaskan apa? Boleh membawa buku. Sini bisa maju ke depan. Silakan mengucapkan salam dulu kepada teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain sambil mendengarkan ya. Agak keras suaranya. Sudah selesai. Silakan bisa duduk. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Kelompok berikutnya silakan. Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok berikutnya mungkin yang akan maju. Dilanjut kelompok berikutnya. Kelompok mana? Silakan maju ke depan. Jelaskan maksud kalian dari membuat poster ada gambar itu. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi kita harus memang selalu menghargai perbedaan yang ada di antara kita agar tidak terjadi suatu perpecahan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nanti kalau sudah selesai kita akan bermain game ya. Kita akan bermain game, namanya adalah aplikasi Kahoot. Nanti kita coba. Kira-kira kalau memang kalian bisa senang dan bahagia dalam memainkannya, nanti kita coba di lain waktu ya, di pembelajaran berikutnya. Atau mungkin kamu akan belajar aplikasi-aplikasi yang lain yang akan membuat pembelajaran kita tambah lama, tambah menarik ya. Kelompok ini sudah? Tadi pertanyaannya Pak Guru bagaimana? Menurut kalian siapa teman dari satu kelompok yang akan
menurut kalian yang mempunyai atau cocok untuk menjadi seorang pemimpin? Iya. Ya, kenapa? Karena anaknya baik, terus sopan, terus apa lagi? Tidak pemarah, terus apa lagi? Ramah, terus apa lagi? Sopan sudah, terus apa lagi? Jujur, terus satu lagi wadah yang menurut kalian adalah cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Kenapa alasannya? Tegas. Terus apa lagi? Sudah. Oke. Kelompok berikutnya, menurut kalian siapa di antara teman satu kelompok yang cocok untuk menjadi seorang pemimpin? Raya. Kenapa? Ramah. Terus apa lagi? Teladan yang baik. Uswatun hasanah. Terus apa lagi? Baik. Ikhlas. Terus apa lagi? Pintar. Terus apa lagi? Lucu. Ada lagi yang lain? Arya. Kenapa Arya bisa atau layak menjadi seorang pemimpin? Baik hati. Baik hatinya sama Raya saja atau sama yang lain juga? Oh, sama semuanya. Terus apa lagi? Apa lagi? Pintar menggambar. Terus apa lagi? Ramah. Terus apa lagi? Sabar. Sudah? Kelompok yang lain? Sudah, silakan bisa maju ke depan untuk mempresentasikan posternya. Silakan maju. Siapa yang mewakili? Ada yang membawa posternya, ada yang menjelaskannya. Ya, silakan bisa maju ke depan sini. Salam dulu sama temannya. Waalaikumsalam. Saya mengajak teman-teman untuk mempunyai sikap adil, amanah, dan menciptakan kerukunan antar masyarakat. Tepuk tangan. Sudah? Silakan bisa duduk kembali. Terima kasih. Sudah? Oke, sekarang dari kelompok ini Pak Guru ingin tanya dulu, menurut kalian di antara teman-teman kalian satu kelompok siapa yang layak menjadi seorang pemimpin? Hari. Kenapa Hari orangnya? Baik. Terus pintar. Apa lagi? Sudah? Yang lain selain Hari ada enggak? Angger. Kenapa Angger? Baik. Suka menolong. Lucu. Apa lagi? Sudah ya? Salam dulu kepada teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kalian buka di Google. Sudah? Sudah? Sudah semuanya? Oke. Bisa kita mulai? Nanti bertanya aja, itu ada di papan sini ya. Nanti kalian menjawabnya itu pakai di HP. Cepet-cepetan ya. Sudah siap? Belum. Kita tunggu teman kalian. Sudah? Oke, sudah saya mulai ya. Nanti kalian bisa memasukkan PIN yang ada di papan. Kalau ada pertanyaan PIN di situ bisa memasukkan 976 4470. Arya sudah masuk. Akila sudah masuk. Salwa masuk. Ica masuk. Ali sudah masuk. Rizal, ayo Hendra, ayo. Wow, banyak, ayo. Yang lain yang masih belum masuk silakan bisa masuk menggunakan PIN yang sudah ada di papan. Sudah? Sudah? Bisa dimulai? Oke. Sudah? Bisa dimulai? Siap-siap ya? Kenapa ada masalah? Sudah? Jadi sudah masuk ya? Sudah? Sudah siap semuanya? Kita mulai ya? Siap-siap? 1, 2, 3. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Berikutnya.
Coba kita lihat sama-sama. Siap-siap. Baik. Siapa ya? Rizal. Yang kedua Salwa. Yang pertama siapa ya? Akila. Selamat ya. Bagaimana kira-kira pembelajaran kali ini? Seru. Lagi. Karena waktunya sudah habis, maka Pak Guru di sini akan merefleksikan dulu pembelajaran kita kali ini. Tadi kita membahas tentang babnya tentang aku anak soleh, temanya tentang menghargai perbedaan, dan juga yang kedua aku seorang khalifah dan bagaimana sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang khalifah, bagaimana tugasnya di muka bumi ini. Silakan bisa keluar dulu. HP-nya disimpan dulu. Di pembelajaran berikutnya nantikan aplikasi seru lagi dari Pak Guru ya. Ya, itu kan rahasia nanti kalau pembelajaran lagi, biar pembelajaran kita lebih menyenangkan. Ya, silakan disiapkan dulu. Dirapikan dulu semuanya, tulisnya dan HP-nya disimpan yang tadi. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan. Siapa teman kalian yang masih belum berhalangan hadir hari ini? Ada? Yang masih berhalangan hadir hari ini? Ada yang tak masuk? Semuanya masuk ya? Oke. Jadi usahakan dalam belajar kalian bersungguh-sungguh. Oke. Kenapa? Karena setiap hari kalian sekolah itu pastinya ada pengetahuan baru yang akan kalian dapatkan, juga keterampilan baru yang akan kalian miliki. Nah, jadi pembelajaran kali ini akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.